RAS1 atau Sistem Warna Tani Karet Ekstensif. Pengelolaannya setara dengan hutan karet rakyat, di mana bahan tanam karet asal seedling diganti dengan karet klonal yang mampu tumbuh dan beradaptasi dengan baik pada lingkungan yang menyerupai hutan sekunder. Tujuan RAS1 ini adalah untuk mengurangi biaya pembangunan kebun karet dengan tetap menjamin peningkatan produktivitasnya. Melakukan konservasi sebagian keragaman hayati dan meningkatkan fungsi hidroorologis kebun karet. Lahan yang dapat digunakan untuk RAS1 dapat berasal dari bekas kebun karet tua, hutan sekunder, bawas muda atau semak belukar. RAS1 dapat diterapkan pada kondisi terbatasnya tenaga kerja keluarga dan modal, ketersediaan lahan petani yang cukup luas, dan masyarakat secara tradisi telah menanam karet dengan sistem warna tani. Kami mau melakukan sistem RAS itu tadi karena memang menghemat biaya dan menghemat tenaga. Terus tadi kami juga memang memahami bahwa sistem ini juga berhasil bukan untuk kami sendiri tapi dirasakan nanti kelak juga tadi. Ya ke depan juga dirasakan baik. Nah, cuma RAS1 ini cuma kami tebas jalur, pensiangan jalur, jadi lorongan tidak perlu kami tebas rumput-rumputnya, terkecuali itu kayu yang tinggi itu yang kami pangkas. Itu di antara lorongnya. Supaya tidak mengganggu karet. Jadi seluruh jalur kami bersihkan. Klon karet yang cocok dan sesuai di RAS1 yaitu PB260, BPM1, dan RRIC 100. Matang sadap ketiga klon tersebut dicapai pada umur 5 hingga 7 tahun. Secara umum, tahapan di RAS1 itu meliputi persiapan bahan tanam. Ini bisa menggunakan opas atau okulasi payung 1. Kemudian persiapan lahan dengan tebas tebang. Kemudian diikuti dengan pengajiran karet jarak tanam 3x6 atau berisi sekitar 550 pohon per hektar. Kemudian penanaman karet. Nah, ini ditumpang sarikan dengan padi gogo hanya pada tahun pertama saja. Setelah penanaman ini penyiangan, kita bisa lakukan hanya pada barisan karet saja. Nah, vegetasi di antara barisan karet ini kita bisa biarkan tumbuh dengan tetap. Tinggi vegetasi itu tidak melebihi tinggi tanaman karet. Kemudian selanjutnya adalah pemupukan. Ini bisa dilakukan sampai tahun ketiga atau karet nanti sudah berproduksi. Pengendalian penyakit, nah ini penting terutama di penyakit batang dan penyakit akar yang ada di karet. Yang terakhir adalah vegetasi yang tadi dibiarkan di antara barisan tanaman itu bisa sebagai salah satu konservasi keanekaragaman hayati, atau juga kita bisa menambah pengayaan jenis lain yang dari luar untuk memperkaya spesies yang ada di dalam kebun RAS1 ini. Hasil produksi rata-rata pada tahun kedua, klon PB260, BPM1, dan RRIC 100 pada kondisi RAS1 di Kalimantan Barat dan Jambi berkisar antara 1.200 hingga 1.700 kg per hektar per tahun. Beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menerapkan RAS1 diantaranya mengurangi tenaga kerja karena pembersihan gulma hanya dilakukan pada baris penanaman, mengurangi biaya herbisida karena penyemprotan hanya dilakukan pada baris penanaman, menghambat penyebaran alang-alang di antara barisan tanam karet karena ternaungi oleh vegetasi lain.
meningkatkan produktivitas karet rakyat melalui karet klonal dan diversifikasi hasil kebun, melestarikan sebagian keanekaragaman hayati termasuk spesies kayu, tumbuhan obat, dan buah-buahan, mencegah erosi tanah terutama di lahan miring. Pada prakteknya, penerapan RAS 1 oleh petani dilakukan dengan sangat dinamis dan fleksibel. RAS 1 yang semula didesain untuk menghasilkan pola yang kompleks berubah berdasarkan kebutuhan petani. Petani yang menghendaki adanya tanaman non-karet di lahannya akan memelihara tanaman non-karetnya dengan baik bersama-sama dengan tanaman karet. Petani lain yang hanya menghendaki tanaman karet akan menebas tanaman non-karet sehingga kebunnya menjadi kebun monokultur. Bahkan ada petani yang memperkaya jenis tanaman dalam kebun karetnya dengan menanam tanaman penghasil kayu seperti meranti, tembesu, atau juga tanaman penghasil gaharu.